Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di video saya. Nah, kali ini saya akan memberitahu ya. Ini kemarin ada kasus Simatropit hilang pengapian ya. Jadi pengapian yang dari keluar kabel bus itu nggak ada apinya. Kasusnya seperti itu. Nah, di video ini udah jadi, udah bisa nyala. Nah, di video ini saya cuma ingin memberitahu masalah yang terjadi saat hilang pengapian dan cara menganalisanya. Jadi seperti ini. Ketika motor tiba-tiba mati, terus kalian cek tekanan full pump oke, injektor juga nyembur, nggak ada masalah. Terus kalian juga jangan lupa cek untuk apinya. Apinya ini ada atau tidak. Nah, ketika tidak ada, nah kalian urut jalurnya. Yang pertama dari kuil. Setelah kuil ini ada dua soket. Nah, soket kabel ini nih larinya ke ECU langsung. Jadi kadang kalau semisal tiba-tiba hilang pengapian bukan berarti ECU-nya yang rusak, bisa juga coilnya yang rusak ataupun ada kabel yang putus. Langkah pertama kalian cek coil ini mati atau enggak, terus cek kabel-kabelnya mulai yang dari spool itu, terus kabel yang keluar di spool yang bagian ini di bawah box filter. Nah, biasanya di sini sering terjadi korosi ataupun putus bagian sini. Setelah dicek kabelnya itu nggak ada permasalahan ataupun nggak ada yang putus, nah baru kalian cek bagian kuil. Nah, cara ceknya seperti apa? Seperti ini. Kalian gunakan taspen DC. Saya cari dulu taspen saya. Taspen DC ataupun pakai lampu sen itu juga bisa. Nah, jadi seperti ini. Ini taspen saya. Taspen DC cuma simpel, pakai penjepit terus ada lampu. Nah, kita tempelkan di ground seperti ini. Nah, terus kalian kontak. Nah, ketika posisi kontak on, kalian tempelkan di sini. Nah, ini enggak hidup ini kurang masa. Nah, ini langsung ke aki. Testing. Nah, seperti ini. Jika lampu ini hidup, nah dua-duanya hidup ya, ini dari nanti saya ada diagramnya. Jadi kedua soket ini jika ditempelkan pakai lampu DC itu menyala, berarti apa? Sistem kelistrikan pengapian mulai dari spool, ECU sampai ke coil itu nggak ada masalah. Nah, jadi otomatis ECU aman, perkabelan aman, spool juga aman, seperti itu. Nah, berarti yang hilang apinya di bagian coil. Nah, berarti apa? Coilnya itu yang rusak. Nah, saya sudah gambarkan seperti ini untuk diagram pengapian sepeda motor Beat. Nah, kelihatan. Nah, jadi seperti ini. Yang di sini ini arus dari baterai positif ya. Yang positif ini mengalir, ini kabel warna merah, red ini untuk merah. Nah, dia mengalir ke fuse 25 ampere. Nah, di sini di bagian box filter box screen. Nah, kalian cari spray yang ukuran 25 ampere. Nah, di sini ada ukuran 25 ampere, 5 ampere dan 10 ampere. Nah, di sini di angka 25 ampere kalian cek. Kalau di sini putus, otomatis pengapian juga hilang. Setelah dari screen 25
Terus masuk ke relay kaki 4. Nah, 1 2 3 4. Relay kaki 4 yang mana? Relay kaki 4 yang ini. Ini relay kaki 4 ya. Setelah dari relay, masuk lagi ke sekring 10 ampere. Nah, ini kan banyaknya 10 ampere, kalian cek satu-satu. Ada yang putus enggak? Seperti itu. Terus setelah dari sekring, masuk ke mana? Masuk ke coil. Biru, B atau W. Ini B untuk black garis miring, W ini untuk white ya. Jadi kabel yang di coil tadi itu warna bukan black, ini B ini biru ya, blue gitu. Jadi biru garis putih. Nah, kalian cek kabel yang coil tadi, biru garis putih seperti itu. Nah, kalau semisal dicek tadi pakai tes VDC itu kan nyala, berarti rangkaian yang dari sini ke sini itu nggak ada yang putus, berarti aman. Nah, sekarang tinggal pengendalinya ini si ECM ataupun ECU. Coil ini aktif pasti kan dikendalikan oleh ECU, dia yang memerintahkan coil untuk menyalakan apinya, gitu, menyalurkan apinya dari baterai ke busi. Terus kabel yang satunya ini warnanya saya singkat Y garis miring BL. Y untuk yellow garis miring BL. BL ini untuk black. Seperti itu. Nah, kalian tes pen juga di sini. Ini harusnya positif. Seperti yang tadi. Kalau di tes pen dua-duanya ada arusnya, nah, berarti rangkaian dari baterai, relay, sekring, dan juga ECU itu nggak ada yang rusak. Berarti normal seperti itu. Nah, jika semuanya udah normal, otomatis apa? Koilnya ini yang bermasalah, berarti koilnya rusak seperti itu. Dan juga satu lagi, dari spool ini ada kabel yang saya lupa warnanya. Dia sebagai sensor itunya apa? Lupa saya namanya. Sensor CKP ya, yang dari spool itu ada satu kabel yaitu untuk menyensor timing pengapian. Saya lupa warnanya, kalian cek juga. Kalau dari spool itu aman, ya otomatis kebaca sih. Kalau misal kalian cek di sini nggak ada yang mati, lampunya hidup semua, berarti yang dari spool pun nggak ada yang putus seperti itu. Nah, ini kunci kontak, jadi relay ini aktif ketika kunci kontak di on kan, seperti itu. Nah, ya kurang lebih seperti inilah untuk jalur pengapian pada sepeda motor kit injeksi. Ya meskipun saya menjelaskannya kurang detail ya, mungkin agak belibet, tapi saya harap bisa dipahami, kita bisa dimengerti sebagai gambaran aja. Jadi kalau kalian misalkan ada trouble pengapian hilang, kalian cek dulu dua kabel ini arusnya itu positif, kalian tes pakai tes PDC. Kalau lampunya hidup, berarti jalur dari ECU ataupun ECU, relay sama baterai, sekring itu normal. Nah, tapi jika dicek pakai tes PDC itu enggak hidup. Nah, berarti apa? Mungkin jalur yang masuk ke ECU itu ada yang putus, ataupun yang ke baterai, bisa jadi sekring yang 10 ampere ini putus, atau relaynya yang mati, atau sekring 25 ampere putus. Jadi arusnya nggak nyampe sampai coil, makanya pengapian bisa hilang seperti itu. Ataupun yang di sini kunci kontak ini nggak aktif ataupun udah rusak, jadi si relay ini nggak bisa aktif, nggak bisa menghubungkan arus positif ke coil. Nah, di sini kan ada nih, relay nih, kalau kunci kontaknya terhubung, maka relay akan aktif menghubungkan arus positif dari baterai sampai ke coil. Kalau kunci kontaknya aja nggak aktif, nah ini nggak bisa terhubung. Jadi seperti itu. Atau yang ini sekring yang 5 ampere, ini kan masuknya juga ke ECU. Nah, seperti ini. Ataupun yang dari spool.
Yang di sebelah itu sensor CKP-nya kabel kecil warna ada 3 buah macam, saya lupa warnanya. Nah itu kalian juga dicek, jangan sampai ada yang putus. Ini yang di bawah box filternya, biasanya kalau yang suka putus yang bagian ini dari spool yang menuju ke ECU-nya ataupun ECM. Nah jadi seperti itu. Nah, sebenarnya untuk menangani kendala-kendala pada sepeda motor, asalkan kalian punya rangkaian ataupun paham mekanisme kerjanya, elektroniknya, insya Allah untuk mengatasi masalah-masalah pada sepeda motor injeksi itu mudah. Yang penting tahu jalurnya, tahu rangkaiannya, itu pasti lebih mudah untuk menganalisa kerusakan pada sepeda motor. Oke, saya kira seperti ini di video saya. Silakan kalian kalau ada yang ditanyakan boleh komen ataupun ada masukan, silakan. Saya cukupkan untuk video saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.